Bab 1361, Putra Mahkota dengan 8 tangan. Sebagian besar dewa dan setan berlengan 8 akan dibutakan oleh pembunuhan mereka yang haus darah, dan bahkan jika itu adalah perintah ras mereka sendiri, mereka tidak akan selalu menurut. Hanya yang paling kuat yang bisa meyakinkan mereka. Hanya segelintir dewa dan iblis berlengan 8 yang dapat mempertahankan kebijaksanaan yang cukup sambil menjadi kuat. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis sekarang menjadi yang teratas berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Itulah mengapa dimungkinkan untuk menunjukkan operasi seperti itu dalam tantangan rookie masa depan ini di depan begitu banyak kekuatan rasial lainnya. Dan anak laki-lakinya, selain kekuatan dan potensi juang, yang terpenting adalah cukup tenang. Sebagai ras tingkat tinggi, Dewa dan Iblis berlengan 8 bukanlah kekurangan kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan mudah ditipu. Ketenangan terlalu penting bagi mereka. Ketika Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis mengetahui bahwa putra bungsunya memiliki bakat ini, dia seperti harta karun. Ini adalah penerus paling cocok untuk dirinya sendiri di masa depan. Karena itu, dia fokus melatih putra muda ini. Alasan mengapa dia tidak membuatnya bersemangat untuk menembus level dewa adalah karena dia berharap dia akan belajar mengendalikan emosinya sebanyak mungkin sebelum level dewa. Bahkan Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis tidak menyangka bahwa klan naga akan benar-benar memberi mereka kesempatan yang bagus di konferensi ini. Jika putranya bisa menikahi klan naga, putri terkuat termuda, putri naga emas, maka garis keturunan naga yang kuat. Mereka akan dibawa ke ras Dewa dan Iblis bersenjata 8, dan evolusi masa depan ras mereka sendiri secara alami akan memiliki manfaat besar. Dari pertempuran barusan, Raja Iblis Dewa bersenjata 8 melihat dengan matanya sendiri kekuatan dan keuletan yang ditunjukkan oleh Lan Xuanyu, dan klan mereka mengagumi yang terkuat. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar marah karena kematian anggota klannya, tetapi penuh kegembiraan dalam emosinya, berharap Lan Xuanyu menjadi lebih kuat. Pada saat ini, pertempuran terakhir akan datang, jatuhkan biru, jatuhkan pasukan surgawi itu. Biarkan anak kecil ini sebagai tuan dari cincin nomor 1 untuk memamerkan kekuatannya di kontes rookie berikutnya. Ini operasi yang sempurna, cincin nomor 1 segera diperbaiki. Penonton perlahan menjadi diam. Jika ini menempatkan Spartianyang ke dalam keranjang pembayaran, itu adalah perwakilan dari ras yang lemah, dan ras lain mungkin juga menemukan cara untuk menggantikannya. Tapi masalahnya adalah orang yang sudah berdiri di depan kita bukanlah ras yang lemah. Tapi pembangkit tenaga listrik teratas dari Dewa dan Iblis bersenjata 8. Faktanya, tidak ada ras lemah sama sekali yang bisa mengalahkan Heavenly Spar. Pangeran dari Dewa dan Iblis berlengan 8 memandang Lan yang lemah, dan tidak berteriak seperti Dewa dan Iblis berlengan 8 lainnya sebelumnya, tetapi diam di sana menunggu waktu yang akan datang. Ekspresi wajah Bai Xiuxiu tampak cemas. Dari waktu ke waktu, dia memandang Lan Xuanyu, yang bahkan tidak bermeditasi bersila, dan kemudian ke Pangeran berlengan 8. Saya harus mengatakan bahwa Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis dengan darah yang lebih kuat benar-benar berbeda dari Dewa dan Iblis berlengan 8 biasa. Terlepas dari hal-hal lain, penampilannya lebih bagus. Wajah Pangeran Iblis Dewa berlengan 8 ini berwarna emas pucat, setidaknya tidak berwajah biru dan bertaring, dan penampilannya agak mirip dengan manusia, tetapi itu adalah wajah manusia yang sangat tegas. Secara relatif, pada Dewa dan Iblis berlengan 8, itu pasti dapat digambarkan sebagai luar biasa. Ditambah dengan sosok pendukungnya, dia pantas mendapatkan gelar Dewa Iblis. Matanya tenang dan dingin, dan kadang-kadang ada kilatan keinginan, tetapi dalam kondisi ini, itu telah melampaui hampir semua Dewa dan Iblis berlengan 8 yang pernah muncul sebelumnya. Waktu 10 menit akhirnya tiba, dengan dukungan Bai Xiuxiu, Lan Xuanyu berdiri kembali. Dia mengguncang lengannya, membiarkan Bai Xiuxiu melepaskan dukungannya. Pada saat itu, bahkan kekuatan ganas dari Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak dapat lagi menekan suasana hati penonton yang gelisah saat ini. Dalam sekejap, sorakan menggelegar, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh lapangan Tianma. Putri Naga Emas, Putri Naga Emas, Putri Naga Emas, teriakan mereka seragam, penuh kegembiraan dan kegilaan. Mereka benar-benar tidak ingin Lan Xuanyu kalah. Terutama jangan sampai kalah dari Dewa dan Iblis berlengan 8. Pada tahap subjektif, Tianma pertama menoleh untuk melihat Zhong Zichang di sampingnya, dan berbisik, "Saudara Zhong, saya ingin tahu apakah Anda, Putri Naga Emas, apakah Anda yakin?"
Ksatria Naga Fajar sedikit mengernyit dan berkata, apa arti kursi pertama? Orang pertama Tianma tersenyum pahit, saya tidak menyangka bahwa Dewa dan Raja Iblis begitu menghitung, tampaknya dia pasti akan menang. Jika mereka berhasil, bagaimana tanggapan kedua ras kita? Mungkinkah Anda, Putri Naga Emas, menikah di sana? Pergilah. Sebelum Zhong Zichang dapat berbicara, Huang Liangwei, Ksatria Naga Cahaya Suci di seberang, berkata tanpa ragu-ragu, itu tidak mungkin. Oh, kursi pertama Tianma menatapnya dengan penuh minat, kenapa? Zhong Zichang melirik Huang Liangwei. Huang Liangwei juga mengetahui eksperimen tersebut dan tersenyum, karena, saya yakin Lan bisa terus bertarung. Pada awalnya, bahkan di saat yang paling sulit, bukankah dia mendukungnya? Belum lagi situasi saat ini. Dia, lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Kursi pertama Tianma tampak lega, jika demikian, maka yang terbaik. Hati Huang Liangwei juga sedikit bergerak, dan dia berpikir bahwa Dewa dan Iblis ini tampaknya berhasil dalam kelicikan, tetapi sayangnya, dia tidak tahu posisi sebenarnya dari Lan di klan naga. Meskipun, dia tidak muncul untuk waktu yang lama, dia lahir di klan naga liar, dan tidak banyak yang bisa dia ikuti. Di belakang panggung hanya Luo Lan, Ksatria dinosaurus hitam yang baru saja bertemu, sepertinya tidak masalah dengan siapa dia menikah. Sangat disayangkan bahwa baik kepala Pegasus maupun para dewa dan Raja Iblis tidak tahu apa arti garis keturunan biru dalam klan naga. Bahkan 18 Ksatria naga yang ada, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya jika mereka hanya memperebutkan darah. Di antara naga, di atas darah. Bisakah garis keturunan seperti itu didambakan oleh orang luar? Itu adalah situasi yang tidak mungkin. Oleh karena itu, apakah para dewa dan iblis adalah yang pertama menjadi Tianma? Imajinasi mereka konyol. Tidak peduli berapa harga yang dibayar naga, bahkan jika itu adalah perang, itu tidak akan pernah memungkinkan Lan menikahi keberadaan apapun di luar naga. Darahnya harus berkembang biak di dalam klan naga. Belum lagi, jika dia memiliki perubahan garis keturunan setelah menembus level dewa, dia mungkin akan dibudidayakan sebagai penerus. Itu adalah penerus Tianlong pertama. Dari langkah itu, perjalanan Lan masih panjang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa, dia, sekarang adalah penerus Tianlong yang pertama dan kemungkinan besar. Hanya para ksatria naga yang mengetahui rahasia ini. Ingin menikah dengan naga pertama di masa depan. Hal baik apa yang menurut Anda? Itu hanyalah mimpi. Adapun janji Blue, janji kompetisi pencaksilat, janji di konferensi. Dibandingkan dengan Tianlong pertama di masa depan, itu bukan apa-apa. Jika Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis benar-benar berani mengambil Lan pergi, dalam beberapa hari, 18 ksatria naga akan bergabung untuk mencapai pejabat mereka. Terlebih lagi, tidak mungkin baginya untuk membawa orang pergi dengan dirinya sendiri dan Zhong Zichang. Ini masih kasus mundur 10.000 langkah. Dan keadaan sebenarnya dari situasinya adalah, dapatkah Pangeran Berlengan 8 ini, yang mengira dia bisa menang, benar-benar menang. Dalam video streaming kontes naga, beberapa detail sengaja ditutup-tutupi. Itu adalah menghotbahkan kekuatan dan ketekunan Lan. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kebijaksanaan bertarungnya kepada dunia luar. Misalnya, menunjukkan bahwa musuh lemah dan melawan di saat-saat terakhir. Huang Liangwei telah memantau permainan, bagaimana dia tidak bisa merasakan keadaan Lan Xuanyu saat ini. Itu benar, dia jauh lebih lemah daripada awalnya, tapi dia tidak terlalu sulit untuk berdiri diam sekarang, bukan? Tidak ada perhitungan, Huang Liangwei bisa percaya. Oleh karena itu, dia dan Zhong Zichang sangat percaya diri pada Lan. Dari awal sampai akhir, Lan tidak pernah panik. Pertarungan Tianyang 20 aneh. Meskipun jika memenangkan pertandingan ini, Spar Tianyang yang tersisa akan terus bertarung besok. Tapi dengan begitu banyak pedang surgawi, bahkan Ksatria Naga pun akan cemburu. Bab 1362, Ksatria Naga vs Iblis. Dalam keadaan normal, cincin dengan naga umumnya merupakan tantangan simbolis. Sangat bagus untuk bisa mendapatkan beberapa bola langit. Tetapi di bawah operasi Lan, tiba-tiba menjadi lebih. Itu sempurna. Cincin nomor 1. Nona Lan, halo. Saya Xing Haotian dari Dewa Bersenjata 8 dan Ras Iblis. Dewa Bersenjata 8 dan Pangeran Iblis tidak segera menyerang setelah waktunya habis, tetapi berbicara kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan mata dingin.
Xing Haotian berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya tidak ingin menantang Anda saat ini. Anda sangat kuat. Jika Anda benar-benar menantang Anda, seharusnya Anda menjadi yang terkuat. Kami adil. Tapi, sangat maaf, hari ini, kamu membunuh terlalu banyak rekan senegaraku. Demi kemuliaan dewa dan iblis berlengan 8, aku harus berperang atas nama rakyatku. Petik 2. Aku tahu, ini adalah permainan yang tidak adil. Dengan keadaanmu saat ini, itu benar-benar tidak adil. Untuk persahabatan antara naga dan kita, bahkan jika kamu membunuh orang-orangku bolak-balik, aku bisa menjamin jika aku memukul mataku dalam keadaan ini, Anda tidak perlu membunuh Anda. Persahabatan antara 8 dewa dan iblis berlengan saya dan naga tidak akan pernah berubah. Petik 2. Tidaklah mengherankan jika kata-kata ini diucapkan dari orang-orang kuat dari ras lain, tetapi berbicara dari orang-orang dari ras gila iblis bersenjata 8, itu akan membuat semua orang merasakan perasaan yang sangat aneh. Apakah orang ini benar-benar dewa dan iblis berlengan 8? Pernyataan ini tampaknya untuk menyelesaikan kontradiksi. Tapi nyatanya, yang dia lakukan adalah menantang hal-hal buruk seperti Putri Naga Emas dalam kondisi lemah. Kedengarannya begitu megah. Bukankah ini hasil dari kontes seni bela diri terakhir? Orang ini sangat jahat. Jangan bicara omong kosong, ayolah. Bai Xiuxiu mendengus dingin dan berputar-putar, sudah menghalangi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menekan satu tangan ke bahunya dari belakang, dan Bai Xiuxiu kembali menatap dia. Dua wanita itu saling memandang, dan matanya penuh dengan tegas. Penonton di antara penonton tiba-tiba meledak, dan untuk beberapa saat, seluruh lapangan Tianma menjadi berisik. Jika bukan karena dewa dan iblis berlengan 8 terlalu agresif, saya khawatir kutukan yang tidak tahu malu dan tercela akan terdengar sejak lama. Tolong, Xing Haotian berteriak dengan suara yang dalam, dengan 8 tangan terentang di kedua sisi tubuhnya, dan masing-masing tangan memegang epi ungu emas. Kualitas epi ini jelas tidak sebanding dengan senjata-senjata sukunya sebelumnya. Di setiap epi, balok pedang sepanjang beberapa meter ditembakkan. Xing Haotian berjalan ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, inti para dewa dan iblis di dadanya akan menjadi lebih cerah, dan auranya akan naik sedikit dengannya. Tunjukkan kekuatan super. Pada saat ini, Bai Xiuxiu mengeluarkan nyanyian naga yang keras. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak, menampilkan tubuh asli jiwa bela dirinya. Naga iblis es abis. Sayap naga biru tua itu mengembang, dan suhu di seluruh cincin nomor 1 turun dengan cepat. Semua penonton tiba-tiba menyadari bahwa ini juga seekor naga. Dan dalam pertempuran sebelumnya, dia sepertinya, mungkin, tidak pernah menunjukkan keadaan aslinya. Sampai detik ini, dia benar-benar memperlihatkan tubuh aslinya. Sisik biru tua yang jernih seperti kristal yang diukir di bawah sinar matahari. Dari segi penampilan, naga es jurang bahkan lebih indah daripada penampilan ganas dan kuat dari Raja Naga Emas. Meskipun tidak sebesar tubuh Raja Naga Emas, tubuh naga setan es abisal lebih dari 50 meter, dan sayap naga besar menyebar, dan momentumnya tidak lemah. Pada saat ini, Putri Naga Emas telah digendong di atas kepalanya. Rambut panjang berkibar, ekor kuda berkibar tertiup angin. Ada sepasang tanduk panjang berwarna biru tua di kepala naga iblis es abisal. Lan Xuanyu menggenggam salah satu tanduk panjang dengan tangan kirinya, meski wajahnya pucat. Tapi saat ini dia sedang menunggangi naga, terlihat sangat anggun. Ksatria naga, ini ksatria naga, kekaguman meletus di antara penonton. Ya, bukankah saat ini si biru terlihat seperti ksatria naga? Meski gaun kasa putih di tubuhnya diwarnai merah darah, padahal wajahnya sangat pucat. Tapi ketekunan, pantang menyerah, dan keras kepala masih merupakan kebajikan yang harus dimiliki seorang ksatria naga. Xing Haotian kaget saat melihat naga iblis es abisal yang tiba-tiba membesar di hadapannya, namun ia segera menemukan bahwa aura naga iblis es jurang tidak terlalu kuat. Hati saya tiba-tiba lega. Iya, Xiuxiu selalu terlibat dalam pertempuran sebelumnya, meski biayanya tidak sebesar Lan, namun sudah pasti tidak sedikit. Sekarang bahkan jika itu menunjukkan tubuh, seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Selama kekuatannya tidak cukup kuat, itu tidak menjadi masalah. Minumlah. Xing Haotian menggeram pelan, dan cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Cahaya naik melawan badai, dan dalam sekejap, itu membengkak hingga 100 meter. Iblis setinggi 100 meter masih berpenampilan seperti iblis berlengan 8,
dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi auranya membumbung tinggi dalam sekejap, dan tubuhnya membengkak, dengan cepat tumpang tindih dengan iblis di belakangnya. Ini adalah kemampuan garis keturunan eksklusif dari keluarga kerajaan dari dewa dan iblis berlengan 8. Hanya darah bangsawan yang bisa memilikinya. Setelah dilemparkan, itu dapat meledakkan beberapa kali kekuatan tempur aslinya. Dalam keadaan ini, kekuatan tubuh Xing Haotian sudah berada di level dewa, tetapi wilayahnya belum menembus. Ini tidak sama dengan Qi Tianlong dalam kondisi puncak. Jika 6 bulan lalu, Lan Xuanyu telah bertemu dengannya dalam keadaannya saat ini, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk menang. Untuk saat ini adalah pemandangan yang sangat berbeda. Menghadapi tatapan iblis besar, naga iblis es jurang Bai Xiu mengepakkan sayapnya, salju es iblis yang keras sudah luar biasa, dan di bawah sayapnya, dia melesat ke arah pangeran iblis berlengan 8 yang berlawanan. Suhu di seluruh arena nomor 1 turun tajam, dan kecemerlangan seluruh medan perang meredup. Setiap kepingan salju biru tua itu seperti bilah tajam, dengan aura sangat dingin, datang dalam sekejap. Permukaan pangeran iblis berlengan 8 yang membengkak dengan wajah iblis hampir seketika terkondensasi pada lapisan tipis es. Tapi ini tidak mempengaruhi serangannya. Tubuh besar setinggi 100 meter melangkah keluar dalam satu langkah, dan 8 epi di tangannya telah dipotong. Bilah cahaya ungu emas besar terjalin menjadi jaring pedang, dan langsung menutupi Bai Xiu. Kemanapun angin itu lewat, aliran udara dari es, iblis, dan salju terpecah satu demi satu, dan badai salju tampaknya telah dipotong dan tersebar di sekitar. Bai Xiu tidak memilih untuk membawanya dengan keras, dengan sayap ditekan ke bawah, tubuhnya yang besar terbang tinggi dan bergegas ke langit. Tubuh naga yang tampaknya besar itu benar-benar mengubah arah dengan cerdik di udara. Pada saat yang sama, ia membawa lapisan lingkaran hitam di tubuhnya. Di bawah tarikan, itu dengan keras kepala menghilangkan cahaya pedang, tetapi gagal memotongnya di tubuhnya sendiri. Ini juga merupakan peran dari medan iblis yang dibawa oleh tarian iblis. Rasanya seperti pangeran dari dewa dan iblis berlengan 8. Saat ini, dia sedang menghadapi rawa besar, menyerang dan memotongnya. Di bawah aliran rawa, dia benar-benar menangkis serangannya. Dalam banyak pertempuran sebelumnya, dewa berlengan 8 dan pangeran iblis secara alami memperhatikan, dan dia secara alami menilai kekuatan Bai Xiu. Dari analisis efektivitas pertempuran, terlihat jelas bahwa Bai Xiu dan Lan Xuanyu masih memiliki celah yang besar, terutama dalam serangan dan ledakan yang menunjukkan kemampuan support yang lebih besar. Tapi yang di depannya sepertinya telah berubah menjadi naga, setelah dia menampilkan tubuh naga setan es. Tidak hanya seluruh auranya menjadi lebih kuat, tetapi kemampuannya juga sepertinya menjadi lebih kuat. Mungkinkah dia telah menutupi tingkat kultivasinya sebelumnya? Memikirkan hal ini, pangeran iblis dewa berlengan 8 tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di dalam hatinya. Tentu, ini hanya sekejap. Untuk ras iblis dewa bersenjata 8, meskipun dia sudah sangat tenang dan bijaksana, dia tidak akan pernah kekurangan semangat juang, juga tidak akan mempengaruhi semangat juangnya. Bab 1363, Pangeran Perang. Dewa dan iblis berlengan 8 bisa mati dalam pertempuran, tetapi mereka tidak akan pernah mengaku kalah. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa mereka mampu mendominasi galaksi naga dan kuda. Serangan mengerikan itu terbuka di saat berikutnya, dan sayap dewa berlengan 8 dan pangeran iblis mengepak di belakangnya, mendorong tubuh besarnya ke udara. Dari awal permainan hari ini hingga saat ini, medan perang akhirnya berubah dari darat ke udara untuk pertama kalinya. 8 pedang besar dipotong, dan serangkaian pedang cahaya ungu emas besar menebas ratusan meter di udara, membelah tubuh asli naga es jurang. Tetapi pada saat ini, di belakang naga es jurang, lubang hitam besar muncul, dan kekuatan melahap yang menakutkan meledak, menyebabkan cahaya pedang tiba-tiba berakselerasi. Dan ketika cahaya pedang ini hendak menebas tubuhnya, hisapan besar tiba-tiba berubah menjadi kekuatan tolak, dan cahaya pedang yang datang dengan cepat terbang ke sekitar, tidak ada cahaya pedang yang benar-benar dapat memengaruhinya. Pada dia, ketika Lan Xuanyu bertempur dengan dewa bersenjata 8 dan klan iblis, dia hampir selalu memilih metode pembawa keras ketika dia menghadapi serangan lawan, tetapi saat ini Xiu menggunakan metode lain untuk bertarung. Penyerapan dan terbangnya lubang hitam membuat orang merasa kagum. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Putri Naga Emas kuat bukan hanya karena dia kuat, tetapi pasangannya juga sangat kuat, dan dia pantas menjadi naga ksatria naga.
Senyuman tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, merasakan perasaan Bai Xiuxiu yang sedang bertarung saat ini. Dia mengerti bahwa ini adalah penggunaan mutasi dari metode Abyss Swallowing, dari mana asalnya. Itu berevolusi dari pengetahuan unik Sekte Tang dalam mengendalikan kren dan menangkap naga. Dalam hal bakat, Xiuxiu tidak pernah lebih lemah dari dirinya sendiri, dan perbedaannya tidak lebih dari perbedaan garis keturunan. Pada saat ini, menghadapi musuh yang kuat, kekuatan tempurnya sendiri akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis telah bergegas ke udara. Aura kehancuran di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan di seluruh langit, awan ungu kehitaman menyebar ke seluruh tubuhnya, di mana aura kehancuran berlalu, semua elemen atribut lainnya hancur, seolah-olah oleh wabah. Polusi biasa terjadi, dan menghilang dalam fragmentasi. Sebuah ruang tanpa elemen, itu seperti ruang hampa. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan terbangnya, itu tidak dapat terus dipertahankan. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu, yang berdiri di atas kepala Bai Xiuxiu, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan lapisan lingkaran cahaya berwarna-warni menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah tarikan sinar cahaya warna-warni, sejumlah besar awan cahaya berkumpul ke arahnya, dan berkumpul di sekitar tubuh naga es jurang, mengembun menjadi lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar. Aura destruktif menyerbu area ini, dan segera tersapu oleh 7 warna, tidak dapat benar-benar bertindak pada halo ini. Ini adalah murid dari Pangeran Iblis bersenjata 8 tiba-tiba menyusut. Ia sangat percaya diri dengan energi para dewa dan iblis penghancur keluarganya, yang menurutnya dapat menghancurkan semua eksistensi. Dalam pertempuran, mereka menggunakan inti dewa dan iblis mereka untuk melepaskan energi untuk menghancurkan elemen lain dan melemahkan lawan mereka. Ini adalah metode yang biasa mereka gunakan, tetapi mereka tidak berharap untuk menggunakannya di Lan Xiuxiu, dan gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lawan memiliki kemampuan untuk melawan Power of Destruction? Anda tahu, kekuatan penghancur adalah salah satu energi paling orisinal di alam semesta. Dengan energi yang begitu kuat, mengapa mereka harus melawan? Kehancuran dan penciptaan, inilah asal mula alam semesta. Jika itu benar-benar kehancuran, bahkan nafas Dewa Naga Lan Xuanyu yang dilepaskan saat ini mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Sangat disayangkan bahwa Pangeran Iblis Dewa Berlengan 8 telah melupakan satu hal, yaitu, energi penghancurnya bukanlah kehancuran murni, dan masih ada celah besar antara kekuatan penghancur yang sebenarnya. Jika tidak, jika penghancuran akhir alam semesta benar-benar dikuasai, Dewa dan Iblis Berlengan 8 tidak akan dikalahkan oleh suku Naga dan Tianma. Kemudian mereka akan menjadi sangat kuat. Jika Anda ingin menguasai energi tingkat kehancuran yang sebenarnya, setidaknya tingkat Raja Dewa bisa melakukannya. Di antara dewa yang belum menghilang, salah satu dari 5 Raja Dewa besar adalah Dewa Kehancuran. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak jelas tentang hal ini. Dia menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk mengumpulkan elemen dan mengelilinginya dan Bai Xiuxiu dengan energi elemen, yang secara alami menghalangi aura penghancur yang kuat dan mencegah pihak lain melarang udara. Berhasil, serangan Bai Xiuxiu juga terbuka di saat berikutnya. Di bawah kepakan sayapnya, Bing Moxue terus menutupi lawan. Meskipun es, sihir dan salju hancur di bawah kekuatan penghancur lawan, ada Lan Xuanyulong. Es, iblis, dan salju di bawah berkat darah dan nafas Tuhan jelas jauh lebih ganas dari sebelumnya. Pangeran Iblis Berlengan 8 tampaknya telah jatuh ke dalam rawa, dan kecepatannya turun drastis. Kekuatan penghancur terus-menerus mengimbangi efek iblis es dan salju, tetapi pada saat yang sama, energi penghancurannya sendiri juga sangat dikonsumsi. Energi garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu sendiri mengalir ke tubuh Bai Xiuxiu tanpa henti, menjadi bagian dari energinya sendiri, menguat di es, iblis, dan salju, membuat keterampilan jiwa ini tidak terlihat sangat kuat. Kekuatan besar meledak, rasanya seperti dunia yang membeku. Pangeran Iblis Berlengan 8 mengayunkan epi di tangannya, dan dia segera merasa ada yang tidak beres. Bukankah pihak lain sudah terluka parah dan banyak mengkonsumsi? Mengapa tidak ada tanda berkurangnya energi ini dalam pelepasan konstan? Anda tahu, ketika dia melepaskan aspek sihirnya sendiri, konsumsinya juga cukup besar, yang tidak cocok untuk pertempuran yang berlarut-larut. Metode pertempuran Dewa dan Iblis Berlengan 8 juga didasarkan pada wabah. Pengalaman tempur yang kaya membuatnya langsung menentukan pilihan. Jangan beri kesempatan pada lawan untuk terus mengkonsumsinya, jika tidak maka akan membuat lawan memiliki kemungkinan untuk berhasil.
Dan Putri Naga Emas, yang tidak perlu memasuki pertempuran, akan menggunakan waktu ini untuk memulihkan lebih banyak kekuatan. Lan Xuanyu lah yang benar-benar membuat Pangeran Iblis bersenjata 8 cemburu, bukan Bai Xiu-Xiu di depannya. Dengan pertimbangan dalam pikiran, tidak lagi ragu-ragu. 8 pedang berat di tangannya diangkat pada saat yang sama, dan cahaya ungu keemasan pada pedang itu tiba-tiba menjadi ganas. Di dada, inti ungu tua para dewa dan iblis dimuntahkan. Dalam raungan rendah, semua armor di sekujur tubuhnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, ungu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan yang keras, dan tiba-tiba, epi 8 tangannya membuat busur besar di udara. Sebuah lubang besar berwarna ungu tua yang berpusat pada inti para dewa dan iblis tiba-tiba terbentuk. Segera setelah itu, hisapan gila muncul. Bentangan besar es, iblis, dan salju hampir menghilang dalam sekejap, dan yang bahkan lebih menakutkan adalah pada saat ini, cahaya ungu pada Pangeran Berlengan 8 tiba-tiba menjadi intens, dan cahaya ungu yang menyilaukan meledak menjadi kengerian yang ekstrim. Energi juga muncul. Semua bergegas menuju epi di tangannya, 8 epi bergabung menjadi satu di atas kepalanya, dan cahaya pedang naik ke langit, seolah-olah menembus langit, yang panjangnya 1000 meter tinggi. Dewa dan iblis beralih. Bakat kuat lainnya dari klan dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis dapat langsung menyerap semua energi di sekitarnya menjadi kekuatan penghancur, menghancurkan segalanya, memusnahkan segalanya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan meledakkan pukulan yang kuat. Pangeran Iblis Berlengan 8 tidak ingin melawan Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu sama sekali, ketika dia menemukan bahwa kekuatan dari dua lainnya dapat saling melengkapi untuk melawannya, dia segera menunjukkan metode serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. 1. Dia telah mengambil keputusan, bahkan jika dia membunuh naga es jurang di depannya terlebih dahulu, dia tidak akan ragu-ragu, terlebih lagi, tujuan akhir mereka adalah Putri Naga Emas. Aura darah yang dibawa oleh halo warna-warni yang dipancarkan Lan Xuanyu saat ini membuat Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis memiliki perasaan mengeluarkan air liur. Itu energi darah yang terlalu kuat, itu adalah hidupnya. Hanya melihat, bagaimana Anda bisa melewatkan garis keturunan ini. Dibandingkan dengan, dia, naga es jurang itu bukanlah apa-apa. Bab 1364, Hancurkan Pedang. Dewa dan Iblis Berlengan 8 tidak menyukai penampilan manusia. Mereka hanya menyukai garis keturunan yang kuat. Saat cahaya pedang raksasa sepanjang 1 kilometer muncul, bahkan dua ksatria naga di panggung subjektif tidak bisa membantu tetapi mengubah wajah mereka, dan tubuh keduanya secara tidak sadar bergerak. Tetapi pada saat ini, sosok yang agung berjalan ke tahap subjektif lagi, hanya melewati mereka. Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis telah kembali. Dia tidak akan kembali lebih awal atau terlambat, hanya pada saat-saat paling kritis dalam pertempuran. Jika dia tidak merencanakannya, ada yang akan percaya. Ekspresi Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar dan Huang Liangwei, Ksatria Naga Fajar, menjadi suram. Meskipun kekuatan dan bakat Xiu-Xiu tidak dapat dibandingkan dengan Lan, sebagai naga tingkat lanjut dengan atribut ganda, ia juga merupakan naga biru. Status dan perannya juga sangat besar, setelah Xiu-Xiu terbunuh dalam pertempuran, sangat mungkin Lan tidak akan pernah menjadi ksatria naga, apalagi ahli waris. Mungkin, Dewa dan Iblis Berlengan 8 akan benar-benar berhasil. Huang Liangwei tanpa sadar memandang Zhong Zichang, ksatria naga fajar, tetapi Zhong Zichang dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, di bawah perhatian semua orang, ada juga kursi pertama Tianma dan Dewa dan Iblis Berlengan 8. Bahkan jika mereka ingin melakukan apa yang mereka inginkan, tidak mungkin melakukannya. Karena Lan memilih semua ini, maka, saya harus menanggungnya sendiri. Mata Lan Xuanyu sudah menyipit saat transformasi para dewa dan iblis muncul, dia memiliki tubuh Tuan Naga Emas dan Xiu-Xiu menelan jurang, keduanya mirip dengan kekuatan lawan. Hanya saja energi destruktif yang dimiliki lawan, transformasi dewa iblis, bahkan lebih berbeda. Itu secara langsung menghancurkan semua energi di sekitarnya sebagai nutrisi untuk kekuatan destruktifnya sendiri, dan kemudian mengeluarkan serangan berikutnya. Dengan kata lain, serangannya tidak akan berakhir, dan dia pasti akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi sebesar itu. Sentuhan ketegasan muncul di mata Lan Xuanyu, dan saat berikutnya, pemandangan tak terduga muncul untuk semua orang. Cahaya perak yang cemerlang tiba-tiba meledak dari Lan,
dan Putri Naga Emas di mata penonton tampaknya telah menjadi Putri Naga Perak pada saat ini. Cahaya perak cemerlang memanjang dari bawah, dan menutupi tubuh Xiu Xiu. Segera setelah itu, tubuh naga es jurang besar Xiu Xiu tiba-tiba menghilang. Itu menghilang begitu saja dari udara tipis, dan teleportasi sebenarnya diselesaikan dengan kekuatan penghancur di sekitarnya. Mata Pangeran Iblis Dewa Berlengan 8 menjadi stagnan sekaligus, dan dia berteleportasi. Ruang sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan destruktifnya sendiri, apakah dia bahkan menyelesaikan teleportasi. Pada saat ini, dia juga ragu-ragu di dalam hatinya, seperti yang telah dinilai Lan Xuanyu, setelah menggunakan transformasi Dewa dan Iblis. Kekuatan kehancuran yang dia serap terlalu besar, sampai-sampai tubuhnya tidak dapat menahannya. Untuk keluar, jadi pukulan ini sangat penting. Tetapi saat ini dia harus memilih, apakah akan menyerang Xiu Xiu yang telah diteleportasi, haruskah Xiu Xiu di belakangnya, atau menyerang Lan di depannya. Jika Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu berteleportasi bersama, maka, di bawah bimbingan mesin Qi, serangan Pangeran Iblis Berlengan 8 secara alami akan beralih ke arah mereka, berteleportasi tanpa ragu-ragu. Namun, Lan tidak berteleportasi, tetapi tetap di tempatnya. Munculnya keraguan Su ini segera menyebabkan dada Pangeran Iblis Dewa Berlengan 8 meledak kesakitan. Ini karena Power of Destruction belum dilepaskan tepat waktu, dan dia segera bangun dari rasa sakit yang hebat ini, tidak bisa ragu, dan harus segera menyerang. Di matanya, warna yang garang segera dilepaskan, tanpa mengubah arah, lagi pula, tujuan utamanya masih biru. Anda harus terlebih dahulu mengalahkan lawan terkuat Anda. Dia juga percaya bahwa dengan fisik yang kuat dari Putri Naga Biru dan Emas, bahkan jika terluka parah, itu hanya akan mendekati kematian, dan tidak akan pernah mati di tangannya sendiri. Pedang penghancur, pada saat ini, secara terang-terangan dipotong ke arah Lan Xuanyu. Cahaya pedang ungu emas sepanjang 1000 meter telah melampaui kekuatan mengerikan dari level dewa biasa, dan itu meledak dengan kekuatan penuh pada saat ini. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada emas ungu, melihat ke arah jatuhnya. Tetapi pada saat ini, semua penonton tiba-tiba terkejut menemukan bahwa Pangeran Iblis Dewa Berlengan 8 berhenti, ya, dia terhenti sejenak. Tanpa alasan apapun, itu tiba-tiba menjadi stagnan, tepat sebelum cahaya pedang penghancur besar akan jatuh. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa di depan Pangeran Berlengan 8, gadis berlumuran darah, dengan wajah keras kepala dan pucat, tidak tahu kapan matanya berubah menjadi ungu yang indah. Di alam spiritual, waktu berhenti. Ini adalah satu-satunya alam spiritual Lan Xuanyu, yang diwarisi dari ayahnya, dan alam spiritual yang berhubungan dengan waktu. Alam spiritual Tang Wulin di Jinlong Yuyu adalah arus berlawanan waktu, sedangkan Lan Xuanyu adalah waktu diam. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik, dan efeknya berbeda pada waktu yang berbeda. Secara relatif, bagian yang paling menakutkan dari aliran balik waktu terletak pada pemulihan kata, sedangkan keadaan statis waktu adalah menghentikan semua keberadaan eksternal. Keduanya tampak serupa, tetapi nyatanya mereka sama sekali berbeda. Jika Tang Wulin ada di sini saat ini, jika dia memiliki kekuatan Lan Xuanyu, efek arus balik waktu kemungkinan akan minimal, dan bahkan tidak berguna. Karena dengan kekuatan mental Lan Xuanyu saat ini, tidak mungkin untuk membalikkan cahaya pedang penghancur di depannya dan mengembalikan cahaya pedang itu ke posisi sebelumnya. Namun, waktunya masih berbeda, yang dia masih bukanlah cahaya pedang penghancur, tapi pengguna cahaya pedang penghancur, Pangeran Iblis Dewa Bersenjata 8. Biarkan gerakan Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis berhenti, Lan Xuanyu melakukannya ketika kedua belah pihak memiliki basis kultivasi yang hampir sama, kesadaran ilahi yang hampir sama, dan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat. Meski hanya sesaat, endingnya berubah drastis. Bang! Inti Dewa dan Iblis di dada Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu hitam besar, dan penampilan Dewa dan Iblisnya yang besar juga muncul banyak celah. Dengan kekuatan destruktif yang meletus, dia ragu-ragu saat Lan Xuanyu mentransmisikan Bai Xiu Xiu, menyebabkan kekuatan destruktif hampir meledak di tubuhnya belum marah. Ini hanyalah aspek magis. Pada saat ini, waktunya masih, dan itu membuatnya berhenti, tetapi Power of Destruction akan segera meledak. Pada saat berikutnya setelah jeda, energi kehancuran yang sangat besar ini mulai meledak tak terkendali. Dan semua ini belum berakhir, aura dingin tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya,
dan saat aura kehancuran meledak dari tubuhnya, tubuh Pangeran Iblis bersenjata 8 tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu. Di kejauhan, naga Iblis Es Abis diteleportasi ke belakang Pangeran Iblis bersenjata 8, dan jurang besar juga muncul, di jurang maut, naga es iblis abis tersembunyi di dalamnya, dan sepasang mata yang dalam dan dingin menatap wajah dewa dan iblis. Tubuh besar, kemudian, para dewa dan iblis mandek, dan udara mandek. Itu adalah tatapan biru tua yang ditelan oleh iblis. Deep Blue menatap saat itu dan berdiri diam, hanya 2 saat jeda dibawa ke dewa bersenjata 8 dan pangeran iblis. Biasanya, ini bukan apa-apa, dan bahkan tidak cukup untuk memberi cukup waktu bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk melakukan serangan balik. Namun, ketika Destruction Sword Mang digunakan, itu berakibat fatal. Cahaya pedang ungu emas besar berayun dengan sangat mantap, dan energi kehancuran ungu hitam yang lebih besar menyembur keluar dari inti dewa dan iblisnya. Dia bisa mendengar dengan jelas, ada serangkaian retakan menusuk pada dewa dan penampilan iblisnya, dan dia tidak bisa lagi mendukung energi kehancuran yang akan meledak. Namun, pangeran dari dewa dan iblis berlengan 8 memang baik, dan dalam hal ini, dia masih menyelesaikan serangannya. Bab 1365, Penyerapan Aktif. Boom, dewa berlengan 8 dan wajah iblis meledak seketika, tapi di saat yang sama, energi penghancur yang menakutkan tiba-tiba meleleh ke langit cahaya pedang penghancur. Cahaya pedang penghancur sepanjang 1 kilometer meledak, tetapi setelah meledak, itu berubah menjadi bilah penghancur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menutupi setiap ruang di seluruh cincin nomor 1, sambil menyapu ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Melihat bahwa tubuhnya tidak dapat menahannya, Pangeran berlengan 8 memilih pendekatan terbaik. Dia mengambil inisiatif untuk meledakkan wajah dewa dan iblis berlengan 8 yang akan segera runtuh. Dengan energi besar yang dihasilkan saat wajah dewa dan iblis berlengan 8 itu meletus, dia tiba-tiba mengendalikan pedang penghancur dan mengubah pedang asli menjadi badai pedang. Kegilaan melanda dan berkecamuk. Seluruh cincin nomor 1 langsung ditutupi oleh Power of Destruction. Tapi Pangeran Iblis Dewa berlengan 8 berubah kembali ke bentuk tubuhnya dan jatuh ke tanah. Napasnya turun banyak. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika semua orang merasakan Pangeran Iblis bersenjata 8 ditekan, dia meledak dengan pedang penghancur. Ketika semua orang merasa Destruction Jianmang tak tertahankan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menggunakan kemampuan kontrol mereka yang kuat untuk meruntuhkan Destruction Jianmang. Ketika semua orang berpikir bahwa Pangeran berlengan 8 akan dalam bahaya, dia benar-benar meledakkan yang suci dan iblis, sehingga mengendalikan kehancuran pedang menjadi badai pedang. Kali ini berbalik lagi, mempengaruhi hati semua penonton yang hadir, membuat nafas mereka seakan terhenti. Pertarungan macam apa ini? Ini bukan hanya benturan kekuatan, tapi juga pertarungan kebijaksanaan antara kedua belah pihak. Anda tahu, Lan Ke telah melalui lebih dari selusin pertempuran, dan masih bisa menampilkan kekuatan seperti itu. Mampukah mereka bertahan dari badai pedang penghancur yang menakutkan? Tentu saja Bai Xiuxiu ingin membantu Lan Xuanyu, tetapi saat ini, dia sendiri terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. The Devouring Heavenly Demon terbuka penuh, hampir tidak menelan cahaya pedang penghancur yang menebas ke arahnya. Setiap cahaya pedang jatuh ke pusaran iblis surgawinya, pusaran iblis surgawinya akan menjadi sedikit kacau. Secara teoritis, pusaran iblis celestialnya dapat menelan semua energi, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang menakutkan seperti Power of Destruction, tidak mudah untuk menelannya sepenuhnya. Tidak ada bedanya dengan Humou. Tapi lebih dari 70% dari badai pedang penghancur ada di sisi lain, menutupi tubuh Lan Xuanyu. Pada saat ini, metode penanganan yang tidak diharapkan siapapun muncul. Berdiri di udara, Lan Xuanyu, yang terlihat tidak berdaya, membuat pilihan yang di luar dugaan semua orang. Dia tidak mencoba menghindar, sepertinya dia tidak memiliki kemampuan menghindar. Dalam badai pedang yang menghancurkan itu, sepertinya tidak mungkin untuk menghindar. Oleh karena itu, dengan semburan cahaya keemasan yang cemerlang dan lingkaran cahaya warna-warni, tubuh dia muncul kembali. Sisik 7 warna menyebar ke seluruh tubuh, dan tubuh besar itu langsung meregang. Tubuh sejati Dewa Naga sepanjang 100 meter membengkak lagi pada saat berikutnya terungkap, dan aura garis darah naik ke titik ekstrim. Dari tubuh asli sepanjang 100 meter, itu meluas menjadi 300 meter. Tahukah Anda, diameter seluruh cincin nomor 1 hanya 500 meter.
Tubuh sebesar itu telah melebihi lebih dari setengah ring. Tubuh besar 300 meter tidak semuanya merupakan entitas, dan sebagian darinya berada dalam keadaan ilusi. Dan tubuh besar itu bahkan lebih kuat menahan semua serangan dari pisau penghancur. Dia melebarkan tubuhnya, sehingga semua serangan bilahnya menyebar alih-alih menembak. Lingkaran cahaya besar dan besar berwarna-warni beriak, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa sisik warna-warni terus terpotong, dan energi penghancuran terendam di dalam tubuh. Saya bisa dengan jelas melihat tubuh besar itu bergetar hebat. Aura naga yang kuat tersebar di mana-mana. Lan Xuanyu menunjukkan tubuh asli Dewa Naga, tidak hanya menerima energi kehancuran dari sisinya, tetapi bahkan sisi Bai Xiuxiu membantunya membawa sebagian. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam Dewa Naga Zen-nya yang besar, sinar warna-warni cahaya segera meredup, sisik yang tak terhitung jumlahnya rusak, dan serangkaian luka ungu hitam yang mengejutkan muncul, dan bahkan darah ungu hitam mengalir keluar darinya. Dia membuat tubuh besarnya menjadi ungu dan hitam. Ini, apakah itu akan jatuh? Itu adalah energi destruktif dari klan Raja Iblis Dewa Bersenjata 8. Belum lagi ras lain, bahkan Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis sedikit tercengang saat ini. Dia tidak ingin membunuh Lan Xuanyu. Jangankan membunuhnya, tidak ada keuntungan bagi para dewa dan iblis berlengan 8 sama sekali, dan dua ksatria naga di tempat kejadian mungkin tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, Lan Xuanyu seolah-olah tenggelam ke dalam air yang dalam, merasakan erosi energi kehancuran ke tubuhnya. Perasaan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Energi kehancuran tidak hanya sesederhana energi, tetapi juga ide kehancuran yang menakutkan, ide ini yang paling menakutkan. Itu mulai menginfeksi kesadaran Lan Xuanyu sejak awal, yaitu perasaan menghancurkan segalanya, menghancurkan segala sesuatu di dunia luar, dan menghancurkan dirinya sendiri. Semuanya menjadi redup, semuanya mulai pecah dan hancur. Tampaknya segala sesuatu di sekitar itu kotor, dan hanya kehancuran yang dapat membuat kotoran ini benar-benar terhapus. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan jejak pemahaman di lubuk hatinya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa kehancuran dan kehancuran bukanlah hal yang sama. Kehancuran adalah merusak hal-hal yang baik, dan kehancuran adalah sejenis mencuci semua kotoran, mencuci semua kesalahan. Pada akhirnya, untuk membawa dunia yang murni ke dalam ciptaan. Dengan demikian memicu penciptaan. Mungkin inilah mengapa kehancuran dan ciptaan adalah sepasang. Sepertinya terang dan gelap berlawanan satu sama lain. Setelah fajar menyingsing, fajar akan menyingsing. Pada saat ini, Lan Xuanyu memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang apakah itu kehancuran atau ciptaan, atau terang, gelap, air dan api, yang saling bertentangan dan saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerap energi kehancuran yang sangat besar ini untuk menyerang tubuhnya? Tentu saja, dia tidak memiliki kecenderungan self-masochistic. Tiba-tiba dia berpikir, apa yang harus dia lakukan jika dia menemui malapetaka kosmik dengan 9 atribut ketika dia melintasi malapetaka di masa depan? Bukankah ini kesempatan bagus untuk mengalami kehancuran secara mendalam? Dia tidak pernah percaya bahwa serangan lawan bisa mematahkan pertahanannya. Setelah Dewa Cahaya dan Kegelapan Guntur melembutkan tubuhnya, hanya Lan Xuanyu sendiri yang tahu betapa kuatnya tubuhnya. Jika itu adalah versi lengkap sebelumnya dari Destruction Sword Mang, masih ada kemungkinan melukainya dengan parah, tapi energi penghancuran yang telah rusak tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan tubuh asli Dewa Naganya, membiarkan dirinya menyerap energi penghancur ini dalam kondisi tubuh terkuat, untuk tujuan saat ini. Tapi pengalaman yang dibawa olehnya juga rasa sakit yang luar biasa, bahkan lebih menyakitkan daripada saat Dewa Cahaya dan Kegelapan Guntur memadamkan tubuhnya. Dia terus-menerus menggunakan domain waktu statis di tubuhnya untuk memberi kesempatan pada tubuhnya untuk mencerna dan menghancurkan energi. Dewa Binatang Kaisar Tian sudah terkejut saat ini. Dengan 6 atribut di tubuh Lan Xuanyu, dia tidak dapat mencerna energi penghancur ini. Meskipun energi penghancur ini tidak murni, pikiran yang terkandung dalam energi penghancur ini masih sangat menakutkan. Atribut gelap dilepaskan oleh Ditian dan digabungkan ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Setelah budidaya Dewa Cahaya dan Kegelapan Petir, Lan Xuanyu juga akrab dengan atribut gelap, 7 atribut dikumpulkan bersama, dan dia hampir tidak bisa bekerja sama dengan rotasi pusaran darah Dewa Naga untuk mencerna kerusakan mengerikan yang disebabkan oleh energi penghancuran ini, memaksa.
Bahkan tubuh yang kuat setelah guntur Dewa Terang dan Gelap menenangkan tubuh, saat ini ada perasaan hancur. Sambil mengguncang hati Lan Xuanyu, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehancuran. Bab 1366, pulihkan seperti sebelumnya. Bai Xiuxiu di sisi lain tidak dalam kondisi baik saat ini, dan kekuatan penghancur bahkan lebih kuat untuknya. Untungnya, atribut gelapnya memiliki efek korosif, dan energi destruktif lawan tidak terlalu murni, dan sedikit yang jatuh di sisinya hanya mampu mencerna dan menyerapnya dengan bantuan iblis menelan. Tentu saja, di mata orang luar, saat ini, penampilan Putri Naga Emas benar-benar terlalu menyedihkan. Tubuh besar, dia tampaknya terus mencair, perlahan meleleh, dan tubuh sepanjang 300 meter itu perlahan menyusut dan berubah. Ketika saya masih muda, tubuh saya mulai semakin lemah. Pangeran Berlengan 8 juga sedikit tercengang. Pada tahap subjektif, kedua ksatria naga telah berdiri, mata mereka tertuju pada arah ring. Akibatnya, Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis juga harus berdiri, jangan sampai kedua ksatria naga itu tiba-tiba melesat karena amarah mereka. Sekarang dia juga mengerti bahwa klan naga sangat menghargai Putri Naga Emas. Setelah mengubah Dewa Bersenjata 8 dan klan Iblis, dia juga akan sangat mementingkan keberadaan berbakat seperti itu. Terlepas dari hal-hal lain, fakta bahwa Blue sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu telah membuat Demon Dewa Bersenjata 8 merasakan perasaan yang mengejutkan. Pedang penghancur anak kumang tidak dapat dipotong, meskipun tanggapannya sudah sangat tepat waktu, tidak baik untuk membalas dirinya sendiri. Setelah kembali, butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan inti dari para dewa dan iblis mungkin terguncang. Ini adalah situasi di mana Putri Naga Emas telah bertempur begitu lama, menghabiskan banyak uang, dan menderita kerugian besar. Jika dia dalam kondisi baik, seberapa kuat dia akan melakukan tembakan penuh. Setidaknya itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan putranya. Menantu perempuan seperti itu tidak bisa mati. Sekarang bahkan Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis sedikit khawatir bahwa Lan Xuanyu akan mati di bawah pemikiran yang menghancurkan itu. Tetapi dia tidak bisa menahannya, karena ketika energi penghancur meledak, Dewa Berlengan 8 dan Dewa Berlengan 8 Pangeran Iblis dan penampilan Iblis meledak, dan Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis tidak dapat mengendalikan amukan badai kehancuran. Saya hampir tidak dapat menjamin bahwa saya tidak dirugikan oleh energi dari sumber yang sama. Pangeran Iblis Berlengan 8 itu menatap ke udara dengan tatapan kosong, menyaksikan tubuh yang perlahan-lahan menghilang perlahan turun dan mendarat di tanah. Arena padat terus-menerus dihancurkan dalam menghadapi kekuatan penghancur yang mengerikan, tubuh sejati Dewa Naga Lan Xuanyu bahkan terasa seperti tenggelam ke tanah. Pangeran dari Dewa dan Iblis Berlengan 8 itu terengah-engah. Dia menatap Lan, yang telah jatuh dari langit dan tubuhnya menyusut. Pikirkan secara mental untuk melihat apakah dia masih hidup. Tapi energi destruktifnya benar-benar terlalu kuat. Lan Xuanyu setara dengan menyerap sebagian besar pukulan yang baru saja dia gunakan untuk bertarung habis-habisan dengan Dewa dan Iblis Berlengan 8. Dalam menghadapi energi destruktif yang begitu kuat, bahkan jiwanya sendiri tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Tapi saat ini, dari energi ungu, bola kecil tiba-tiba meluncur. Itu adalah bola cahaya yang tampak kabur, seolah-olah didorong keluar dari tubuh Lan yang menyusut, berguling ke arah Pangeran Berlengan 8. Pangeran Berlengan 8 tercengang, apa ini? Inti kristal yang muncul setelah tubuh rusak. Tidak, itu salah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Menahan energi destruktif yang jatuh di tubuhnya, mengepakkan sayapnya, dia ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, rasa dingin yang dalam tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Semuanya tiba-tiba menjadi berlumpur, dan energi korosif yang kuat membuat tubuhnya meledak menjadi asap. Gerakannya menjadi lamban sekaligus, dan badannya mandek. Pusaran berubah menjadi bentuk manusia lagi, wajah cantik Bai Xiuxiu pucat, dan aliran udara ungu hitam samar beriak dengan tubuhnya, yang merupakan tanda invasi energi kehancuran. Namun, dia masih melepaskan kemampuan jiwanya ke arah Pangeran Iblis Ilahi Berlengan 8 sebelum melepaskan iblis yang menelan. Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis sangat memperhatikan Lan Xuanyu sehingga dia telah melupakan Bai Xiuxiu di belakangnya. Atau dia tidak menyangka bahwa Bai Xiuxiu akan dapat menampilkan kemampuannya setelah mengalami sedikit kehancuran. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di semua pertempuran sebelumnya, meskipun konsumsi Bai Xiuxiu tidak kecil, dia pada dasarnya dalam kondisi baik.
Dalam pertempuran barusan, dia sudah dalam kondisi puncak setelah bersemangat oleh energi Dewa Naga Lan Xuanyu. Jika itu 1 lawan 1, Bai Xiuxiu mungkin tidak bisa mengalahkannya, tetapi tidak akan mudah untuk kalah. Dia hanya menderita sebagian dari energi penghancur. Meskipun dia tidak mahir dalam melahap iblis, dia bisa menahannya. Kematian layu dan tatapan biru tua, saat bola menggelinding ke arah Pangeran Berlengan 8, dia tak segan-segan membukanya. Pada saat ini, Bai Xiuxiu juga penuh dengan kekhawatiran. Karena dia tidak tahu apa itu Lan Xuanyu sekarang. Bola bergulir masuk. Detik berikutnya, cahaya yang menyilaukan menyala lagi, menerangi seluruh cincin nol. 1. Tubuh Pangeran Iblis Berlengan 8 diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Tetapi tepat pada saat ini, sekelompok kecemerlangan ungu emas meledak darinya, nyaris tidak menahan energi ledakan yang menakutkan. 8 epi melintas di depannya, dan tidak satupun dari mereka memancarkan pola cahaya yang menyilaukan. Artefak, ini jelas merupakan keberadaan level artefak, milik Dewa dan Iblis Berlengan 8. Faktanya, tanpa set artefak ini, Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis tidak dapat menampilkan Dewa Berlengan 8 dan penampilan iblis. Bola kecil yang menggelinding ke arahnya secara alami adalah guntur terang dan gelap yang telah disiapkan Lan Xuanyu. Dan dia juga orang pertama yang menahan petir dan guntur gelap, tanpa dihancurkan. Ledakan dahsyat itu berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum cahaya perlahan meredup. Penampilan Pangeran Iblis Dewa Berlengan 8 juga menjadi sengsara. Dia memblokir sebagian besar kekuatan ledakan guntur cahaya dan gelap dengan senjata ilahi, tetapi baju besi di tubuhnya masih rusak seperti pengemis, dan aura kehancuran tubuhnya melonjak. Berlutut dengan satu lutut, epi 8 tangan di tangannya telah kehilangan kilau. Jelas itu pertanda konsumsi energi yang berlebihan. Pada saat ini, Lan Xuanyu di kejauhan telah berubah kembali menjadi bentuk manusia, duduk bersila di tanah, tubuhnya benar-benar ungu dan hitam. Ini seperti diracuni, namun, dia tidak terus larut. Aura kehancuran yang menakutkan di sekitar tubuh sepertinya meledak kapan saja. Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis memandang wanita yang duduk di sana dengan wajah ngeri. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menilai apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam situasi sebelumnya, pihak lain benar-benar bisa menyerangnya. Jika bukan karena pedang Dewa Iblis Berlengan 8 yang diturunkan dari leluhur, saya khawatir saya akan terluka parah ketika saya belum mati. Mungkinkah dia masih bisa bertarung seperti ini? Bai Xiuxiu telah kembali ke Lan Xuanyu, aura destruktifnya masih ada, tetapi matanya penuh dengan tekad untuk melihat kematian di rumah. Jangan berpikir, kamu menang. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Lan, yang sedang duduk di tanah, perlahan melayang ke atas, kakinya terkulai, dan berdiri di tanah lagi. Energi destruktif dalam, dia tiba-tiba jatuh ke dadanya saat ini, dan menghilang hampir seketika. Lapisan sisik naga warna-warni menutupi seluruh tubuh, dan semua luka menghilang untuk sementara waktu, dan bahkan nafas dia mulai naik secara geometris. Tampaknya itu telah dipulihkan ke kondisi puncak aslinya dalam sekejap. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata iblis Pangeran Berlengan 8 itu hampir jatuh dari rongga matanya. Sesaat yang lalu, dia khawatir pihak lain akan terbunuh oleh energi destruktifnya sendiri, tetapi saat berikutnya, pihak lain muncul di depannya seperti kebangkitan penuh darah. Apakah ini rahasia klan naga? Iya, klan saya sendiri memiliki metode rahasia, jadi mengapa klan naga tidak memiliki metode rahasia? Lan Xuanyu perlahan mengangkat tangan kanannya ke samping, dan Bai Xiuxiu yang ada di sebelahnya menatapnya. Saat berikutnya, Bai Xiuxiu tiba-tiba melompat, seluruh tubuhnya bergegas menjadi energi, dan itu berubah menjadi tombak naga ramping. Dalam genggaman Xuanyu, bab 1367, palsu, semuanya palsu. Tombak naga itu menunjuk ke depan, dan niat tombak yang mengerikan meledak, niat tombak yang menakutkan, dan bahkan perasaan yang menembus dunia. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya momen puncaknya. Pergilah ke neraka, tombak naga Lan Xuanyu perlahan terangkat, dan aura mengerikan itu mengamuk dan menyerbu dengan liar seiring dengan sirkulasi cahaya berwarna-warni. Pada tahap subjektif, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, berdiri di depan Dewa dan Iblis Berlengan 8. Rasa ketuhanan yang menakutkan langsung memblokir semua ruang di sekitar Dewa dan Iblis Berlengan 8. Giliran tiba-tiba membuat penonton terdiam. Pertempuran ini terlalu mendebarkan.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap kali Anda merasa bahwa Anda telah melihat akhirnya, akhir itu langsung terbalik, dan lagi, dan lagi. Dalam menghadapi niat tombak yang menakutkan, Pangeran Iblis Dewa Berlengan Delapan yang bisa tetap tenang tidak bisa lagi peduli dengan harga diri dan prestise. Dia ingin mewarisi tahta Dewa dan Iblis Berlengan Delapan di masa depan. Bagaimana Anda bisa mati begitu saja di atas ring seperti ini? Berpikir bahwa dia sudah memiliki begitu banyak suku yang dibunuh oleh lawan sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Putri Naga Emas akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Saat ini, sayap di belakang punggungnya mengepak dengan panik, dan seluruh tubuh berkedip seperti anak panah, meluncur ke bawah ring dengan cepat. Aku menyerah. Suara Dewa Berlengan Delapan dan Pangeran Iblis menyebar ke seluruh penonton. Tombak naga di tangan Lan Xuanyu berhenti, secara mengejutkan tidak mencegahnya mundur dan mengaku kalah. Tombak naga perlahan-lahan diletakkan dan berdiri di sana, seperti Yuan Zheng Yuexi. Putri Naga Emas, Putri Naga Emas, Putri Naga Emas, lapangan Tianma mendidih, dan semua klan dari semua ras meneriakkan nama yang sama dengan gila. Pada saat ini, mereka bahkan telah melupakan ancaman dari Dewa Bersenjata Delapan dan ras iblis, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekacauan batin mereka jika mereka tidak meneriakkan nama itu. Suara Putri Naga Emas sepertinya menyebar ke seluruh Pegasus. Tidak ada yang bisa menghentikan kegembiraan seluruh planet saat ini. Bahkan orang-orang dari kota lain di Pegasus menonton siaran tersebut, mereka semua mengumandangkan nama yang sama di depan layar. Saat ini, dia bukan lagi sekedar pahlawan, tapi langsung menjadi idola seluruh rakyat. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan ras terkuat peringkat ketiga di galaksi kuda naga dan mengalahkan lebih dari selusin lawan kuat dalam pertarungan roda. Bertahan sampai akhir. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah balapan naga. Naga terkuat di galaksi Dragon Horse. Tidak hanya Pegasus yang direbus, tetapi di Tianlong, orang-orang yang menonton kontes rookie masa depan tidak bersemangat. Di dalam hati mereka, Putri Naga Emas mewakili bintang naga. Tanpa menggunakan Spartianyang, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengalahkan lawannya berkali-kali, berdiri di tengah ring lagi dan lagi. Dia pantas menjadi kebanggaan seluruh keluarga naga, kebanggaan seluruh Dragon Star. Pada tahap subjektif, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, dengan senyum di wajahnya, melepaskan pandangannya di depan Dewa Bersenjata Delapan dan Raja Iblis, kembali ke posisinya dan duduk. Idiot ini. Dewa dan Iblis Berlengan Delapan meraung dengan marah, tapi itu bukan ke arah Zhong Zichang, sang Ksatria Naga. Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei tersenyum dan berkata, kekuatan bukanlah segalanya, Dewa dan Iblis tidak perlu marah, ini juga merupakan pelajaran penting untuk pertumbuhan putra. Melihat itu mungkin tidak benar. Kursi pertama Tianma telah duduk di kursi utama tanpa berbicara, tetapi pada saat ini, ekspresinya juga luar biasa. Pusat kekuatan dari semua ras yang bisa berada di tahap subjektif setidaknya berada di level Dewa Sejati tingkat 11. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Oleh karena itu, apa yang mereka dan orang-orang lihat sangatlah berbeda. Ketika Lan Xuanyu di cincin nomor 1 tampaknya telah memulihkan semua kekuatannya dan berdiri di depan Pangeran Iblis Bersenjata Delapan lagi. Apa yang mereka lihat hanyalah keberadaan ilusi. Ya, palsu, semuanya palsu. Itu sama sekali bukan Putri Naga Emas yang asli, tapi ilusi. Manusia adalah ilusi, dan nafas juga ilusi, semuanya disimulasikan oleh ilusi. Bahkan transformasi Bai Xiu menjadi tombak naga adalah ilusi. Semuanya diciptakan oleh fantasi. Kemudian mereka melihat bahwa di depan ilusi, Pangeran Berlengan Delapan itu mundur selangkah demi selangkah, dan akhirnya, tempat pelarian. Bagaimana mungkin kita tidak membuat wajah banyak orang berkuasa yang hadir menjadi aneh? Pertempuran hari ini benar-benar sangat mengasyikkan. Putri Naga Emas yang asli sudah berada di tanah saat ini, tidak sadarkan diri. Ini mungkin tidak mengancam nyawa, tetapi tidak mungkin untuk melawan. Bai Xiu merawat dia di sisinya. Ilusi masih dipertahankan, menutupi segala sesuatu tentang mereka. Zhong Zichang melihat ke kursi pertama Tianma di sampingnya. Tianma pertama kali menatapnya dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata dengan ringan, hari ini, tantangan rookie masa depan sudah berakhir. Dering pertama sudah berakhir, pertandingan akan dilanjutkan besok. Begitu suaranya turun, Huang Liangwei, sang Ksatria Naga Cahaya Suci, telah berdiri, dengan kilatan cahaya, dan dia berada di atas panggung.
Detik berikutnya, cahaya menyala lagi, dan Lan dan Xiu Xiu di panggung kompetisi telah menghilang bersama Ksatria Naga. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis sedang duduk di platform subjektif, bahkan jika kotanya sangat dalam, dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Sedikit, sangat sedikit, apa tempat terkuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8? Itu adalah niat bertarung yang gigih, tidak pernah tahu apa niat bertarung yang kuat untuk mundur. Namun, putranya yang paling berharga, paling berbakat dan bijaksana, tiba-tiba tersesat. Dia jelas terhalang dan panik oleh pihak lain sebelum dia membuat kesalahan besar. Jika dia mengamati dengan hati-hati, atau bahkan membuat serangan tentatif, dia mungkin langsung melihat bahwa keadaan lawan saat ini sama sekali tidak nyata. Semua rencananya baik-baik saja. Setelah membayar begitu banyak nyawa orang, akhirnya ada kesempatan untuk kembali. Namun, itu adalah langkah terakhir ini, tetapi gagal membuat langkah maju yang sukses, tetapi akhirnya gagal. Dia kehilangan istrinya dan hancur lagi, begitu banyak orang meninggal, dan beberapa hari kultivasi Spar hilang, tetapi hasil akhirnya adalah perkelahian. Ini hanya, tiba-tiba berdiri, Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis tidak lagi memiliki wajah untuk menonton pertandingan arena yang belum selesai. Minggir, dia merasa bahwa dia harus memiliki pembicaraan yang baik dengan putranya. Li Menglong di antara penonton masih sedikit bingung saat ini, dan dia juga tidak mengerti mengapa Lan tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya pada akhirnya, dan tiba-tiba mencapai kondisi puncak lagi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pasti ada alasan untuk ini, bukan? Pada saat ini, ada serangkaian transmisi suara di telinganya, dan Li Menglong menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba sadar, dan wajahnya penuh keberuntungan. Itulah sebabnya, tidak heran. Tanpa diduga, Lan masih memiliki tangan seperti itu. Hanya saja, dia sangat terpukul hari ini. Dapatkah dia bertahan di pertandingan besok? Ilusi, dia sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ilusi, dan juga menggunakan ilusi ini untuk menakut-nakuti Pangeran Berlengan 8. Ini sungguh, mata Li Menglong langsung berbinar, dalam pikirannya, status Putri Naga Emas Lan sekali lagi naik, dan dia telah menjadi wanita pemberani dan aneh. Wanita seperti itu layak untuk dirinya sendiri. Dengan diriku sendiri, untuk mencapai puncak. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengepalkan tinjunya, tidak peduli seberapa mahal harganya, dia harus menurunkannya. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan 3 sosok muncul di atas tempat terbuka yang kaya kehidupan di Tianma Manor. Huang Liangwei, sang ksatria naga cahaya suci, menatap pada sosok yang masih merangkak di tanah saat ini, menyebabkan tanaman tanah di sekitarnya layu dan hancur dengan cepat. Bai Xiu Xiu berdiri di samping dengan wajah pucat, matanya dengan jelas menunjukkan ekspresi cemas. Tuan Sengguang, saudari, dia. Bab 1368, Penghakiman para Ksatria Naga. Huang Liangwei melambaikan tangannya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang serius. Pada saat ini, cahaya menyala lagi, dan sosok lain telah mendatangi mereka, tetapi itu di konstelasi kedua bintang naga, dan Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, tiba. Kedua Ksatria Naga itu berdiri di samping Lan Xuanyu saat ini, mengamati, dia, dalam diam, merasakan aura kehancuran dalam dirinya. Kursi kedua, saya tidak tahu situasi Lan, mengapa situasinya begitu tidak stabil dan sangat kacau. Huang Liangwei, Ksatria Naga Cahaya Suci, berkata, ya, dengan kekuatan Super Douluo-nya, dia tidak dapat merasakan situasi spesifik Lan Xuanyu dengan jelas sekarang, itu karena kondisinya saat ini terlalu aneh. Energi kehancuran itu tampaknya terserap sepenuhnya padanya, terus-menerus menyerang, tetapi energinya sendiri tampaknya tidak dimusnahkan oleh ini, melainkan terus-menerus membimbing injeksi energi kehancuran itu, sehingga napasnya sendiri menjadi sangat kuat. Tidak stabil. Zhong Zichang menyipitkan matanya sedikit, cahaya ilahi di matanya berkedip, dan kesadaran spiritualnya yang kuat menutupi Lan Xuanyu hampir seketika. Setelah beberapa saat, Ksatria Naga Downing tidak bisa menahan untuk menunjukkan warna yang berbeda. Dia melihat ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu di sebelahnya. Akhirnya, matanya kembali ke Huang Liangwei. Sobat baik, gadis ini benar-benar berani memikirkannya. Sudut mulut Zhong Zichang sedikit bergerak, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dalam keanehan, jelas ada kekaguman. Bagaimana situasinya? Huang Liangwei bertanya dengan rasa ingin tahu.
Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang berkata, dia membimbing energi kehancuran ke dalam tubuh, membantunya menekan basis kultivasinya sendiri, dan menghindari menerobos saat basis kultivasinya terlalu tinggi dan tidak dapat dikendalikan. Ini benar-benar. Huang Liangwei terkejut, maksud Anda, dia menggunakan energi destruktif ini untuk menekan kekuatan garis keturunan dan kekuatan naganya. Jadi dia bisa menjadi dewa nanti dan mengumpulkan lebih banyak. Zhong Zichang mengangguk dan berkata, itu saja. Selain itu, luka-lukanya tidak seserius yang terlihat di permukaan. Hampir tidak ada kerusakan pada meridian, dan semua luka di permukaan. Tingkat temper internal di tubuhnya jauh melampaui dewa biasa. Tingkat yang kuat, darah jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuan pemulihan diri sangat kuat. Saya berani mengatakan bahwa bahkan jika Pangeran Berlengan Delapan melihat ilusi, saya khawatir dia memiliki kemampuan untuk memberi lawan pukulan fatal. Jika ilusi menang, ia hanya berpura-pura terluka. Petik 2. Berbicara tentang ini, mata Zhong Zichang memancarkan tampilan yang luar biasa. Di awal hari ini saya pikir dia begitu sembrono ketika dia mengusulkan kontes seni bela diri. Sekarang tampaknya dia benar-benar memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, dan memang bisa melakukannya. Itu dia. Berikan dia sepotong pedang Tianyang dan biarkan dia menyerapnya. Ini harus segera dikendalikan. Petik 2. Ya, Huang Liangwei juga menghela nafas dengan kagum. Dia secara alami mengambil kembali semua Spartian yang di ember pembayaran sebelumnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan satu dan menjabat tangannya dengan lembut. Spar aneh ini adalah telah jatuh di Lan Xuanyu. Hanya dengan begitu Bai Xiu dapat melihat seperti apa pertarungannya hari ini. Itu adalah tiang sebening kristal heksagonal, sebenarnya berwarna putih susu, tapi di dalam putih susu, masih ada sedikit warna hijau matahari. Itu penuh dengan nafas kehidupan yang kaya, dan selain nafas hidup, sepertinya ada nafas khusus lainnya, nafas yang benar-benar di atas atribut apapun yang dia ketahui. Huang Liangwei berkata dengan lirih, manfaat terbesar dari Spartianyang adalah memiliki sentuhan penciptaan. Ini juga merupakan akar dari kekuatan sejati Longma Double Star dan inti kehidupan yang sebenarnya. Sayangnya, kelahiran Spartianyang benar-benar itu terlalu sulit, jika tidak, dengan Spar Surgawi yang cukup, kita bisa. Petik 2. Karena itu, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Membuat pikiran ini muncul dalam sekejap, inti dari kehidupan terletak pada penciptaan dan penciptaan, yang merupakan kebalikan dari kehancuran. Apakah energi kehidupan yang telah mencapai tingkat kreativitas terkandung dalam Spar hari itu? Setidaknya sedikit kreasi. Benar saja, setelah tiang pengangkat langit digantung di atas tubuh Lan Xuanyu, sepertinya dia merasakan aura kehancuran di bawah. Tiba-tiba, lingkaran cahaya putih lembut menyebar, dan tiang peninggi langit heksagonal mulai berputar. Ketika dia bangun, lingkaran cahaya samar jatuh dari langit, dan diam-diam menembus tubuh Lan Xuanyu. Energi penghancuran di permukaan tubuh Lan Xuanyu sepertinya terasa, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, dan lapisan sisik berwarna-warni muncul di permukaan tubuh Lan Xuanyu. Semua luka sebelumnya telah lama menghilang, memperlihatkan sisik naga berwarna-warni yang lengkap. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pada saat ini, selain warna-warni, dia tampaknya memiliki lingkaran ungu ekstra dalam. Untuk kecemerlangan jenis ke-8, kecemerlangan jenis ke-8 ini berfluktuasi dengan sangat stabil, tetapi dengan keluarnya nafas tombak surgawi, ia juga secara bertahap tersembunyi di bawah warna-warni dan secara bertahap menghilang. Spar bernutrisi langit itu perlahan jatuh, mendarat di dada Lan Xuanyu, dan lingkaran cahaya itu terus menyebar, dan kemudian disuntikkan ke tubuhnya. Lan Xuanyu berbaring di sana dengan sangat tenang, aura tidak stabil di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi aura di tiang yang diberi makan langit dengan cepat mulai melemah, dan warnanya mulai memudar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, itu telah menjadi kristal transparan. Pop, sebuah retakan muncul di permukaan tombak surgawi. Detik berikutnya, tombak surgawi itu pecah, berubah menjadi bubuk, dan terlepas dari dada Lan Xuanyu. Melihat pemandangan ini, kedua ksatria naga itu tidak bisa menahan perasaan tercengang. Tidak ada yang tahu seberapa besar energi kehidupan yang terkandung di Spartianyang lebih baik dari mereka. Dalam waktu sesingkat itu, Lan benar-benar menyerap energi dalam sepotong pedang surgawi, yang sungguh luar biasa. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih banyak daripada energi asteroid. Apakah tubuhnya jurang maut? Sisik di tubuh Lan Xuanyu perlahan-lahan bersembunyi di dalam tubuhnya,
dengan nafas yang indah mengalir, dan pakaian serta rok di tubuhnya masih rusak, dengan banyak noda darah. Tapi wajahnya menjadi kemerahan, karena di celah-celah gaun yang robek, kulit di dalamnya terlihat samar-samar. Kedua ksatria naga itu berbalik menghindari kecurigaan, tidak menatap dia. Zhong Zichang berkata kepada Bai Xiuxiu, jaga dia baik-baik, seharusnya tidak ada masalah, dan kamu akan segera bangun. Pada diskusi bersama sore hari, kamu dapat berpartisipasi jika kamu dapat berpartisipasi, dan kamu dapat beristirahat di manor jika kamu tidak bisa. Juga, jika kamu berpartisipasi, lupakan saja, aku tidak perlu mengingatkan, Lan akan tahu bagaimana melakukannya. Itu saja. Petik 2. Setelah berbicara, Zhong Zichang mengedipkan mata ke Huang Liangwei di sampingnya, dan lampu pada mereka berdua berkedip dan menghilang tanpa jejak. Mereka pergi, dan Bai Xiuxiu bergegas ke sisi Lan Xuanyu. Dia tahu langkah kaki Lan Xuanyu dengan baik, tetapi ketika begitu banyak energi kehancuran mulai menyerang tubuh Lan Xuanyu, dia masih ketakutan, dia tidak bisa memastikan sampai cahaya dan bayangan ilusi yang berubah menjadi pemburu harta karun. Lan Xuanyu seharusnya baik-baik saja. Ditambah dengan penjelasan dari Ksatria Naga Downing barusan, itu membuatnya mengerti apa yang sedang dilakukan Lan Xuanyu. Saat ini, dia bergegas ke sisi Lan Xuanyu, tetapi tidak memindahkannya, hanya menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Lan Xuanyu membuka mulutnya dan tiba-tiba menghembuskan napas panjang, aliran udara hitam samar ditiup ke udara olehnya dan secara bertahap menghilang. Saat berikutnya, dia membuka matanya dan melihat Bai Xiuxiu yang prihatin di sampingnya, dan mengangguk lembut padanya, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bai Xiuxiu tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan ingin mengalahkannya. Pria ini benar-benar mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi takut mempengaruhi cederanya, dia tidak mengalahkannya. Lan Xuanyu berbalik dan duduk, diam-diam merasakan situasi di sekitarnya, dan kemudian berkata kepada Bai Xiuxiu, Anda mendukung saya, mari kita kembali ke kediaman dan membicarakannya. Kemudian dia tidak banyak bicara atau mengatakan apapun. Bab 1369, Tata Letak Berlapis. Bai Xiuxiu tidak bertanya, hanya melihat sekilas, dan pemahaman diam-diam di antara mereka sudah cukup untuk membuatnya mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu. Mendukung Lan Xuanyu, keduanya kembali ke kediaman mereka di Tianma Manor, ada jeda 3 jam sebelum pertemuan sore. Kembali ke kediaman, menutup pintu, membuka penghalang isolasi di kediaman. Lan Xuanyu sedikit lega. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiuxiu bertanya melalui transmisi suara. Lan Xuanyu dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan berkata dalam jarak pendek, Pangeran berlengan 8 itu baik-baik saja, karena sangat merepotkan untuk bersembunyi dari orang-orang tua dan licik itu. Ya, tekanan yang benar-benar dihadapi Lan Xuanyu bukanlah lawannya sebelumnya. Ketika aspek dewa dan iblis 8 tangan Pangeran berlengan 8 rusak, tidak ada ancaman baginya. Tetapi masalahnya adalah meskipun dewa berlengan 8 dan Pangeran iblis telah dikalahkan, dia masih harus menciptakan situasi yang cukup sehingga pertandingan besok dapat berlanjut, dan ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak spar surgawi. Oleh karena itu, pada saat itu, pilihan Lan Xuanyu adalah memanfaatkan situasi dengan baik. Dia pasti memiliki kekuatan untuk memberikan Pangeran yang berlengan 8 pukulan terakhir, tetapi dia menemukan melalui pertempuran sebelumnya bahwa ada banyak hal baik pada Pangeran berlengan 8, dan bahkan lebih sulit untuk membunuhnya, setidaknya dia tidak mungkin melakukannya di atas ring. Itu bagus untuk membunuh Pangeran dari Dewa dan Iblis bersenjata 8, dan itu bisa memicu kontradiksi antara ras naga dan Dewa bersenjata 8 dan ras Iblis. Tapi permainan setelahnya akan sangat merepotkan, jika kecelakaan besar seperti itu terjadi. Apakah itu akan terjadi? Sulit untuk mengatakannya. Jika Anda tidak yakin untuk membunuh lawan, akan lebih baik memanfaatkannya dengan baik. Dihadapkan dengan perhatian dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, secara alami tidak mungkin untuk menyembunyikan semua yang mereka miliki sepenuhnya. Oleh karena itu, Lan Xuanyu mengatur banyak penghalang untuk menyembunyikan diri dan tujuan aslinya. Dengan kata lain, apa yang dirasakan setiap orang kuat hanyalah apa yang dia ingin mereka lihat, dan itu hanya sebagian dari keseluruhan. Apakah ilusi yang diciptakan oleh pemburu harta karun begitu mudah dilihat? Tentu saja tidak. Jika tidak, tubuh perempuan Lan Xuanyu akan terekspos sejak lama. Dialah yang mengizinkan binatang pemburu harta karun untuk dengan sengaja mengontrol tingkat ilusi,
dan itu terjadi bahwa keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati atau lebih tinggi dapat melihat dengan jelas. Tetapi tingkat yang tidak bisa dipahami orang biasa. Oleh karena itu, pangeran dari dewa dan iblis berlengan 8 secara alami tidak dapat melihat, dan secara alami diintimidasi olehnya, persis sama seperti yang dia harapkan. Tapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super ini, termasuk kursi pertama Tianma dan dewa dan iblis berlengan 8, akan berpikir bahwa dia tidak dapat lagi terus bertarung, mengandalkan ilusi untuk menyelesaikan dilema. Dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung mendapatkan yang terakhir ini. Kemenangan pertandingan, ini akan menciptakan situasi khusus, yang tidak mau. Akankah dewa dan iblis berlengan 8 itu bersedia? Tentu tidak. Pekerjaan gagal, begitu banyak orang meninggal, dan setelah beberapa hari menumbuhkan spar, pekerjaan gagal. Dan besok, Lan Xuanyu akan menghadapi, pertama-tama, lawan yang dibawa oleh selusin spar Tianyang yang dia serang hari ini. Tidak peduli seberapa kuat dewa dan iblis berlengan 8, mereka hanya bisa kembali. Tianma juga harus memiliki gagasan tentang dia, dan peluang juga harus diciptakan untuk mereka. Situasi pada saat itu disembunyikan oleh dua ksatria naga bersama, kemampuan transfigurasi Lan Xuanyu yang benar-benar kuat semuanya digunakan untuk menjaga tubuh perempuan dan nafasnya sendiri. Biarkan orang lain tidak dapat melihat tingkat kultivasi aslinya dan situasi sebenarnya pada saat itu. Sampai dia kembali ke Tianma Manor, bahkan Huang Liangwei tidak dapat mewujudkan tujuannya untuk pertama kalinya, tetapi Lan Xuanyu percaya bahwa dengan semangat kuat Zhong Zichang, ksatria naga fajar, dia pasti akan menemukannya. Benar saja, Zhong Zichang menemukan bahwa dia sedang membimbing kekuatan penghancur untuk menekan basis kultivasinya sendiri, membuatnya lebih sulit untuk dirinya sendiri untuk menerobos. Benarkah seperti ini? Tentu saja, ketika membimbing pikiran orang lain, berkali-kali mereka harus memberi orang lain pemandangan yang nyata, tetapi bimbingan yang nyata ini baik untuk diri sendiri. Pertama-tama, Lan Xuanyu ingin Zhong Zichang menegaskan bakatnya dan menegaskan akumulasinya. Untuk dapat meminta para ksatria naga untuk menyetujui terobosannya di Rising Dragon Platform di masa depan, bersiaplah. Kedua, dia benar-benar menekan budidayanya dengan Power of Destruction. Tidak ada yang salah tentang ini. Pertempuran hari ini sangat menguntungkan Lan Xuanyu, terutama dalam rangkaian pertempuran dengan Dewa Bersenjata 8 dan Ras Iblis, itu telah membuatnya mendapatkan keuntungan besar. Panen ini tidak hanya tercermin dalam Heavenly Spurs, tetapi yang lebih penting, energi penghancuran Ras Iblis Dewa Bersenjata 8, yang membuat Lan Xuanyu merasakan aura kehancuran yang begitu besar untuk pertama kalinya. Energi destruktif yang kuat ini membuatnya menyadari keberadaan seperti apa yang akan ada dalam kekuatan yang ingin dia kendalikan di masa depan. Meskipun kekuatan penghancur dari dewa dan iblis berlengan 8 bukanlah yang paling murni di alam semesta. Namun, mereka telah mencapai tingkat ekstrim yang dapat dicapai oleh makhluk normal, terutama Pangeran Iblis bertangan 8 yang terakhir, yang kekuatan penghancurnya lebih murni dari orang biasa, jika tidak maka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lan Xuanyu. Dalam pertempuran konstan, Lan Xuanyu secara alami akan terpengaruh oleh energi penghancur ini, dan tubuhnya akan diserang oleh energi penghancur. Dia menemukan bahwa untuk melarutkan energi destruktif ini, dia membutuhkan setidaknya 7 atribut untuk melakukannya. Dalam hal intensitas, hanya petir terang dan gelap yang berada di atasnya. Menurut perkiraan Lan Xuanyu, jika dia berkultivasi secara normal dan menerobos. Saat Anda menerobos 8 cincin, Anda mungkin dapat memahami misteri penghancuran energi. Dengan kata lain, ini akan menjadi kekuatan yang kemungkinan besar akan dia kendalikan di masa depan. Sekarang sisiknya berwarna-warni, dan apakah itu keberadaan jauh di dalam inti garis keturunan yang dia rasakan sendiri, atau apa yang dikatakan orang tuanya, dia tahu bahwa Dewa Naga sejati harus mengendalikan 9 atribut, yaitu, termasuk baik perusakan dan penciptaan disertakan. Dengan cincin roh ke-7, dia akan mendapatkan kendali dari atribut ke-8, sehingga 7 atributnya akan berkumpul bersama. Atribut ke-8 di masa depan adalah kehancuran. Saat dia menerobos untuk menjadi dewa, dia mungkin juga menghadapi atribut energi kehancuran. Jadi, pertama-tama merasakan sifat kehancuran, itu sangat bermanfaat baginya, apakah itu pembinaan tubuh atau kultivasi. Oleh karena itu,
Lan Xuanyu akan mencoba menyerap energi penghancur Dewa Berlengan Delapan dan Pangeran Iblis ke dalam tubuhnya pada saat-saat terakhir, bahkan jika dia merusak dirinya sendiri. Biarkan energi destruktif ini menetap di tubuh sendiri, menekan basis kultivasinya sendiri, dan menggunakan atributnya sendiri untuk melawannya. Ia bahkan memungkinkan sebagian dari energi penghancuran untuk menyerang ke meridiannya sendiri, untuk merusak dan menghancurkan meridiannya sendiri, dan kemudian terus memperbaikinya. Fakta telah membuktikan bahwa energi destruktif ini benar-benar berlebihan, dengan kemampuan memperbaiki diri Lan Xuanyu. Ketika ia memasukkan energi destruktif ini ke meridiannya, cukup sulit untuk memperbaikinya. Tetapi dia tidak berhenti melakukan ini, sebaliknya, dia terus melakukan ini, hanya dengan cara inilah dia benar-benar dapat merasakan misteri dan menggunakannya untuk menekan kultivasinya sendiri. Kedatangan tanding surgawi itu merupakan pukulan ajaib baginya. Dari 9 atribut tersebut, satu-satunya perbedaan adalah penciptaan. Dan energi kehidupan di Spartian yang telah menyentuh keberadaan menciptakan aura. Tentu saja, ini masih berbeda dengan tingkat penciptaan yang sebenarnya. Jika tidak, Longma Xuanxing sudah menjadi dunia dewa sejati. Namun, level ini hanya sesuai dengan energi kehancuran dari 8 dewa dan iblis berlengan, dan itu persis level yang sama dengan dewa dan iblis berlengan 8. Ini menjadi sangat menarik, ketika energi di dalam tiang peninggi langit ini dengan cepat diserap oleh Lan Xuanyu, aura kehancuran secara alami ditarik keluar, termasuk energi penghancuran yang sebelumnya menyerbu meridian Lan Xuanyu, dan kekuatan ciptaan dalam tanding surgawi ini tertarik satu sama lain, dan mereka sekarang berkumpul bersama dan bertabrakan satu sama lain. Bab 1370, Genesis Heavenly Spar. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak bisa membiarkan mereka mengkonsumsi satu sama lain atau membuat atau menghancurkan ledakan besar di tubuhnya. Dia segera menggunakan kekuatan naga yang dibentuk oleh 7 atribut elemennya sebagai isolasi, mengubahnya menjadi penghalang untuk memisahkan keduanya. Tetapi karena daya isapnya masih ada, semuanya terserap pada lapisan kekuatan naga warna-warni ini dari kedua sisi, terkondensasi bersama, dan tidak akan rusak atau diperbaiki lagi. Itu berubah menjadi bola cahaya dan tergantung di tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menemukan bahwa karena kekuatan penciptaan dan kehancuran tertarik satu sama lain, aura yang dipancarkan hampir tidak ada, dan itu jauh lebih stabil daripada yang dia kira, setidaknya lebih stabil daripada ketika atribut terang dan gelap bersentuhan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan, dan dia hanya menutupinya dengan lapisan kekuatan naga warna-warni, dan kemudian dengan hati-hati menyembunyikannya di tubuhnya. Tidak berani memasukkannya ke dalam inti darah, jangan sampai ada masalah. Itu di sudut tempat kekuatan naga berkumpul di dantiannya. Dengan cara ini, dia bisa terus merasakan makna yang dalam dari penciptaan dan kehancuran. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan tekanan keduanya untuk lebih menekan kultivasi Anda sendiri. Awalnya dia akan mengambil risiko, bahkan jika meridiannya rusak oleh kekuatan penghancur, tidak masalah, dia bisa memperbaikinya. Tanpa diduga, Tianya Wang Jing terlibat, dan situasi ini lebih sempurna dari yang dibayangkan. Semua tujuan pada dasarnya telah tercapai hari ini. Bukan apa-apa untuk mendapatkan hati orang-orang. Pertarungan Tianyang adalah manfaat yang sangat besar. Terutama ketika Lan Xuanyu merasakan kekuatan kreatif di dalamnya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Ini jauh dari pohon keabadian. Jika tiang surgawi dibawa kembali ke pohon keabadian, selama pohon keabadian dapat sedikit memahami kekuatan kreatif ini, maka evolusi pasti akan terjadi lagi. Bintang induk adalah fondasi umat manusia, dan pohon keabadian adalah inti dari kehidupan bintang induk, dia adalah fondasi dari bintang induk. Energi kehidupan spar langit juga ada di tingkat planet, dan memiliki tujuan yang sama dengan energi kehidupan bintang induk. Oleh karena itu, kekuatan ciptaan yang dihasilkannya paling cocok untuk dipahami oleh pohon keabadian. Tianyang Spar benar-benar layak menjadi sumber daya paling berharga dari galaksi kuda naga. Selain itu, Lan Xuanyu juga memahami melalui perasaannya tentang tombak surgawi. Saya khawatir untuk ras iblis dewa bersenjata 8, pertarungan hari ini juga penting. Penciptaan dan kehancuran adalah sisi yang berlawanan, tetapi dengan cara yang sama, keduanya juga merupakan ujung satu sama lain. Penggunaan yang tepat dari kekuatan ciptaan untuk merangsang munculnya kehancuran harus sangat bermanfaat bagi pengembangan dewa dan iblis berlengan 8. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perdebatan selama berhari-hari. Lan Xuanyu telah sepenuhnya menyadari betapa berharganya hal ini,
dan saya khawatir tidak semua ras dapat memilikinya. Harga yang harus dibayar oleh dewa dan iblis berlengan 8 untuk mendapatkan tombak surgawi tidak boleh kecil. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang ada lebih dari 20 Heavenly Spar, beberapa di antaranya perlu diperangi besok. Sepertinya kita harus berjuang untuk lebih. Pertarungan besok, berusahalah untuk mempercepat. Haruskah kita pergi ke pertemuan sore? Bai Xiuxiu bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, pergi, tentu saja. Ini masalah besar. Bagaimana galaksi Longma dapat menyatukan kekuatannya dan meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi adalah informasi penting yang kita butuhkan, dan kita harus pergi. Bai Xiuxiu berkata, mengapa saya tidak pergi sendiri? Apakah Anda tidak pergi? Jika tidak, beritahu mereka bahwa cedera Anda tidak serius. Apakah itu akan memengaruhi rencana Anda untuk besok? Lan Xuanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya akan pergi. Ini untuk membiarkan mereka melihat saya dan membiarkan mereka merasakan kekeras kepalaan saya. Mereka akan lebih berani besok. Ayo pergi bersama di sore hari. Biarkan saya pergi dulu, sesuaikan napas Anda. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata, tunggangan surgawi ada di dalam Satria Naga Cahaya Suci. Apakah Anda membutuhkan saya untuk kembali untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gunakan untuk saat ini. Saya harus mencerna bidak yang saya serap untuk waktu yang lama. Saya kira jika itu digunakan untuk kultivasi keberadaan biasa pada tingkat yang sama, itu tidak akan diserap dalam setahun. Ya, meskipun dia sebelumnya telah mengoordinasikan kekuatan kreatif di Heavenly Spar dengan kekuatan destruktif yang dia serap dari Pangeran Iblis bersenjata 8 untuk membentuk keseimbangan. Tetapi energi kehidupan yang sangat besar yang dibawa oleh Spar Tianyang masih tersimpan di dalam tubuhnya. Energi kehidupan saja sudah cukup untuk dia serap untuk waktu yang lama. Meskipun kekuatan kreatif Tianyang Spar tidak bisa dikatakan sekuat ciptaan sejati, energi kehidupan yang dimilikinya pasti bisa dikatakan murni hanya dalam kehidupan Lan Xuanyu. Bahkan energi kehidupan di dalam danau di dalam pohon abadi tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak bisa lebih baik untuk melembabkan tubuh. Selama 6 bulan terakhir, dia terus-menerus melatih tubuhnya dan berlatih terus-menerus, dan tubuhnya telah berkembang pada batasnya. Meskipun selalu ada harta surga dan bumi untuk dibantu, dibandingkan dengan energi kehidupan murni dari tombak surgawi, apakah hal-hal itu? Ada begitu banyak hal baik di galaksi Kuda Naga, tidak heran jika begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super dapat lahir. Meditasi bersila merangsang energi kehidupan untuk menyehatkan tubuh Anda. Sekarang setelah ada penindasan energi ciptaan dan kehancuran, dia tidak perlu khawatir tentang terobosan di alamnya untuk saat ini, sehingga dia dapat menyerap energi kehidupan ini dengan tidak hati-hati. Energi kehidupan yang terkandung di dalam Spar Tianyang sangat efektif dalam memperbaiki aspek ini. Garis meridian Lan Xuanyu sebelumnya telah terkorosi oleh kekuatan penghancur, tetapi di bawah pemulihan energi kehidupan ini, ia dengan cepat pulih. Nafas darahnya sendiri juga berkembang dalam makanan. Hanya dalam waktu 1 jam, dia telah pulih ke kondisi puncak sebelum pertempuran hari ini. Samar-samar, level hidupnya sepertinya sedikit meningkat. Biarlah penumpukannya menjadi semakin melimpah. Ketika Lan Xuanyu menyelesaikan kultivasinya, suasana hatinya sedikit bersemangat, itu karena efek Spar Tianyang sangat bagus. Dengan dukungan vitalitas tingkat dewa yang murni, ketika Anda kembali dan meredam tubuh Anda dengan guntur langit dan bumi, itu sangat cocok untuk memperbaiki tubuh Anda. Bahkan jika memelihara Spar hari ini untuk ayah dan ibu, itu akan sangat baik untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, kita harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu, drama ini akan terus berlanjut. Tantangan rookie masa depan hanya dapat dianggap sebagai awal dari konferensi pertukaran semua ras naga kuda galaksi. Meskipun game hari ini benar-benar mengejutkan banyak orang, naga yang ditampilkan oleh Putri Naga Emas sangat kuat, dan itu membuat banyak balapan menjadi luar biasa. Mengenai pertandingan cincin pagi ini, itu dengan cepat menjadi pembicaraan terbesar di Longma Double Star. Dengan berlalunya waktu, ketika gambar tersebut tersebar di seluruh galaksi, gambar Lan Xuanyu pasti akan mengejutkan seluruh galaksi Longma. Pertukaran nyata galaksi naga dan kuda yang akan dimulai pada sore hari adalah prioritas utama dan tujuan dari pertemuan pertukaran ini. Ruang pertemuan besar ada di White Horse Manor. Melihat waktu pertemuan semakin dekat, orang-orang kuat dari semua ras datang satu demi satu dan duduk di kursi yang ditentukan.
Ruang konferensi ini dapat menampung 500 orang untuk satu pertemuan pada waktu yang sama. Kubah besar dari aula ini bertatakan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu mulia ini menyatu menjadi gambaran langit dan langit, yang sangat menakjubkan. Ruang pertemuan berbentuk lingkaran, dengan meja bundar di tengahnya. Hanya ada 10 posisi di sekitar meja bundar. Di luar meja bundar terdapat lingkaran tempat duduk. Setiap tempat duduk memiliki label khusus dengan tulisan ras dan nama. Hanya kepala dari 10 ras utama galaksi kuda naga yang dapat duduk di 10 posisi di lingkaran dalam. Yang lainnya, bahkan sekuat ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei, hanya bisa duduk di lingkaran luar.